Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys ya. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card ya. Apa itu graphic cardnya? Ya di sini saya memiliki graphic card MSI Aero ITX Radeon RX 550 64 bit ya guys, OC edition. Untuk kapasitas memorinya 2 GB DDR5 dan DirectX-nya sudah DirectX 12. Untuk boxnya seperti ini. Fiturnya DirectX Vulkan, AMD FreeSync, eSport Ready Relief Capture ya. Kemudian ini untuk serinya Radeon 550 Aero ITX 2G OC. Untuk bagian sampingnya ya sama ya, standar ya, seperti khas dari Radeon, hitam merah. Minimum 400 watt or greater system power supply guys. Di sini sudah support untuk PCI Express 16 kali graphics slot ya. Dan kita akan buka. Di sini ada dua box dalam, box luar. Untuk aksesorisnya kita cek dulu. Ya, di sini ada kartu garansi dari PT Alfa Arta Andaya 2 tahun. Kemudian ada user guide, MSI user guide, dan juga thank you card ya. Thank you card. Oke, kemudian kita coba intip untuk unitnya di sini. Ciri khas dari Aero ITX guys, mantap, single fan. Dan di sini menggunakan heatsink berwarna lebih ke putih chrome ya. Dan untuk buat kipas berwarna gelap dengan kipas hitam berlogo MSI. Dan single fan ini benar-benar hampir 50% dari badan ya, badan dari VGA ini sendiri. Jadi dia mendinginkannya sangat-sangat optimal. Ada logo Aero di sebelah sini, PCI Express bisa dipasang di PCI Express 16 kali ya. Kemudian untuk di bagian portnya ya, di sini ada 3 port display, yaitu satu buah display port, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port. Masih kinclong kinyis-kinyis pastinya. Di bagian atas ada logo MSI tanpa pin port tambahan. Dan tentunya sangat hemat daya di sini untuk bagian heatsinknya ya. Kemudian di bagian belakang di sini bisa kita lihat untuk plat fibernya masih segel dari MSI Factory. Kemudian ada segel dari PT Arta Alfa Andaya ya, AAA gitulah ya. Per bulan 3 tahun 2021 karena garansi 2 tahun. Jadi akan berakhir di April 2023. Masih lama guys, masih 1 tahun lebih ya. Oke, untuk plat fibernya masih bersih, kita akan benchmark guys. Kita akan tes pasang unit ini di rig ya. Jadi di sini tanpa menggunakan pin power, tentunya super hemat daya. Saya supply dengan PSU Kogir CMX 780 plus bronze. Kemudian menggunakan port bagian HDMI. Kita nyalakan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa. Mulus, berputar dengan sangat mulus. Oke, display sudah terdeteksi. Kita akan pasang tripodnya guys. Oke, saya tes per 14 Februari jam 5.46 ya. Oke, kita paskan center dulu. Oke, kita cek untuk MSI Afterburner ya, sudah terdeteksi. Kita buka GPU Z, kemudian kita buka juga untuk 3D Mark ya.
GPU Z nya terminimize. Oke, kita look up di website. Oke, kita cari yang sesuai dulu menggunakan Aero ITX ya. Kita cocokkan di sini untuk seri Radeon RX 550 series, GPU-nya Alexa C7, grafik prosesornya di 5 mohon maaf seri Alexa, sedangkan untuk shadernya di 512 core, render tekstur mappingnya di 16/32, memori size-nya 2 GB Samsung, bus bitnya di 64 bit, GDDR5 memori type-nya. Kemudian untuk adrenalinnya di sini versi 21.30.23.01 DCH Windows 10 64 bit WHGL ya, udah WHGL, mantap guys. Jadi jangan lupa teman-teman untuk selalu update drivernya supaya bisa WHGL ya. Kemudian untuk GPU clocknya di 1203, memori clocknya di 1750, base clocknya di 1100 ya. Semua fitur ada kecuali CUDA, ray tracing, dan PSIC. Kemudian untuk sensor saat ini di 27 derajat Celcius sebagai suhu terendah, mantap. Kipas senyap guys. TDP seperti teman-teman perlu ketahui di sini hanya 50 watt saja untuk graphic card ini tanpa pin power tambahan ya. Untuk MSI Radeon RX 550 seperti itu guys. Oh iya, ya, sebagai tambahan kita coba buka juga HW monitor ya untuk monitoring ya, biar kita tahu. Untuk partai tambahan guys, sembari kita loading, kita akan jalankan benchmark sintetis. Di sini kita akan jalan night rate aja ya. Udah lama kita nggak pernah pakai night rate karena ini seri RX 550. Kita jalankan pakai night rate. Oke, loading dulu. Collecting system info. Suhunya adem guys, 27 derajat Celcius. Sedangkan saat ini posisi di 27 derajat Celcius, kadang naik 28 derajat, kemudian turun lagi di 27 derajat Celcius. Dan kita akan jalankan benchmark sintetis menggunakan 3D Mark Night Rate ya. 3D Mark Night Rate, grafik T1. On loading. Oke, MSI Afterburner di layar sudah tampil ya, on screen display, suhu 30 derajat Celcius. Untuk TDP dari GPU-nya belum tampil ya kalau di sini karena mungkin tidak menggunakan pin power tambahan, tapi nanti bisa kita lihat di GPU Z ataupun di HW monitor. Oke, FPS di angka 60-an ya guys, di atas 60 FPS mulus. Kemudian temperatur di 40 derajat Celcius saat ini untuk grafik cardnya. Untuk prosesor sendiri di sini TDP di 16 watt dan untuk RPM dari kipas bekerja di 26% untuk GPU-nya. Ya, mantap mulus guys. Untuk Direct 3D-nya, DirectX 12-nya terload di atas 50 fps pastinya, lebih ke 60 fps ya. Mulus untuk menjalankan night rate benchmark. Suhu maksimal di 46 derajat Celcius saat ini. Adem pol guys, mantap jiwa. Oke, kita lanjut untuk grafik test 2 di sini untuk night rate. Seperti teman-teman yang mungkin ada beberapa yang belum tahu, walaupun ini seri 64 bit, tapi dia memiliki memory clock yang tinggi guys. Bisa dibandingkan dengan seri 128 bit baik sesama MSI ataupun merek lain. Untuk seri ini dia memiliki clock yang tinggi, bisa di 1200-an guys. Oke, mantap, 47 derajat Celcius. Suhu dari grafik card per saat ini di atas 70 fps performanya. Dengan load di 100% mulus. Mulus banget guys. Xiaomi Soro. Untuk render dan tekstur mappingnya mulus ya, nggak ada throttling atau apapun. Karena ini kondisinya juga masih sangat baru banget untuk unitnya, garansinya masih 1 tahun lebih. Temperatur di 49 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi saat ini.
dia belum menyentuh 50 derajat Celcius guys, padahal digunakan untuk full load 100%, clock mentok di 1750 MHz, RPM hanya di 26% untuk RPM kipas, belum lebih dari 26 RPM, 26% maksudnya guys. Dan yang terakhir ini CPU test ya. CPU test ini lebih membenchmark prosesornya sih. Jadi VGA-nya ini bisa menurunkan suhunya, idle seperti itu. Ya, GPU load hanya 0%, sedangkan untuk prosesor dia di load di 90% ya guys. Di 3,7 GHz Intel Core i5 4690K dengan temperatur 51 watt dan TDP di 53 watt guys. Jos banget guys. Untuk GPU idle di 0%, suhu sudah turun di 40 derajat Celcius, clocknya tapi stay di 1700-an, turun ke 600-an, RPM kipas masih stay di 26% ya, untuk menjaga hotspot supaya tetap dingin. FPS di 6 FPS nih untuk prosesor, jadi bisa diabaikan saja karena ini supaya bisa mendapatkan hasil yang valid dari benchmark sintetis menggunakan nitride, kita harus selesaikan semua tes yang ada. Salah satunya ya seperti ini ya, teman-teman lihat di layar ini. GPU-nya itu idle tapi prosesornya yang digunakan untuk rendering ya, atau iGPU yang biasa teman-teman kenal sebagai Integrated Graphic Processing Unit yang ada di prosesor. Makanya FPS-nya hanya di 6 FPS ini. VGA-nya sedang idle. Setelah ini baru kita akan pantau bagaimana performa keseluruhan dari si MSI Aero ITX RX 550 2GB guys, OC Edition. Jadi dia sudah teroverclock secara otomatis by system, namun dia juga bisa di setting secara manual seperti itu. Oke, kita tunggu hasil dari 3D Mark ya. Kita cek hidot. Ya, teman-teman bisa lihat di layar untuk grafik skornya di 14.700-an, CPU score di 5.000-an, dan nitride score-nya di 11.669. Mantap ya guys. Untuk RX 550 2GB performanya jos guys. Kemudian kita lihat di sini untuk sensor dari GPU Z. Sensor dari GPU Z, GPU clock-nya di 1200-an, memory clock 1750-an, kemudian temperatur tertinggi hanya 49 derajat Celcius, fan speed di 27%, kemudian untuk power draw ya atau daya TDP-nya itu di 44,5 watt maksimal, average di 13 watt, dan saat idle dia hanya butuh 3,8 watt atau 4 watt saja guys. Jos banget ya guys. Sedangkan dari HW monitor di sini kita lihat untuk temperatur maksimal di 50 derajat. Kemudian untuk TDP dari grafik cardnya di angka 35,17 watt guys. Ya, di sini kita lihat ada sedikit perbedaan dari GPU Z dan CPU ID. Namun kita ambil range yang biasa kita gunakan yaitu di tes power GPU Z ya. Di sini kalau kita lihat TDP-nya di 44,5 watt, yaitu keseluruhan dari chip power draw-nya, GPU chip power draw-nya. Sedangkan dari grafikanya aja memang di kisaran 37 wattan. Jadi super hemat daya guys, mantap. Oke, overall untuk tes dari grafiknya berjalan dengan mulus, mantap, jiwa jos. Kita akan lanjut tes grafik yang lainnya. Jangan lupa deh tinggalkan subscribe di channel ini ya guys ya, supaya channel ini terus berkembang dan kita dapat melakukan tes-tes grafik yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.